Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafwasya Putra Ridwan dari kelas 02 akan mengerjakan ujian yang diberikan oleh Pak Ilham. Nomor 1. Bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik? 1. Relungan habitat dan pertumbuhan organisme akuatik memiliki hubungan yang sangat erat. Karena relung habitat mencakup semua aspek lingkungan yang mendukung keberadaan pertumbuhan dan reproduksi organisme. Berikut adalah bagaimana hubungan ini berlangsung. 1. Kesesuaian lingkungan fisik. 2. Ketersediaan sumber daya. 3. Persaingan antara spesies. 4. Adaptasi terhadap lingkungan dinamis. 5. Peran dalam jaringan trofik. Nomor 2. Sajikan contoh kasus kompetisi antara spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat. Apa indikasi yang digunakan? Contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam perebutan relung habitat. Deskripsi kasus. Kedua spesies ini memiliki kebutuhan habitat yang hampir sama, zona perairan dangkal dengan kandungan oksigen tinggi. Ketika keduanya menghuni habitat yang sama, kompetisi terjadi karena keasaman relung ekologis mereka. Kompetisi ini mempengaruhi ketersediaan makanan, ruang hidup, dan peluang berkembang biak. Indikasi kompetisi. 1. Penurunan populasi salah satu spesies. 2. Perubahan pola distribusi. 3. Penurunan laju pertumbuhan. 4. Dominasi salah satu spesies. 5. Perubahan rantai makanan. Studi observasi pendukung. Mengukur parameter polisi, menghitung jumlah individu per spesies di lokasi yang sama. Pengamatan pola perilaku, mempelajari interaksi agresif saat mencari makanan atau ruang hidup. 3. Analisis ketersediaan sumber daya, membandingkan ketersediaan makanan atau oksigen di lokasi kompetisi dengan orang lain. Hasil kompetisinya, nila sering lebih unggul dalam kompetisi karena kemampuan adaptasi lebih baik dan sifat agresifnya. Mujair cenderung tersisih ke habitat marginal jika sumber daya terbatas. Nomor 3. Adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya? Ya, derasnya arus di hulu sungai memiliki hubungan erat dengan jejaring makanan di sekitarnya. Arus sungai mempengaruhi berbagai aspek ekosistem perairan, termasuk distribusi organisme, sumber daya, dan interaksi antar spesies. Berikut adalah bagaimana arus mempengaruhi jaring makanan. 1. Distribusi nutrien dan partikel organik. 2. Habitat untuk spesies tidak tertentu. 3. Pola adaptasi sumber makanan. 4. Variasi arus mempengaruhi interaksi antara spesies. 5. Efek pada rantai trofik. Contoh kasusnya, hulu sungai tropis menggunakan arus yang menangkap makanan yang kemudian dimakan oleh ikan kecil. Ikan ini menjadi mangsa predator seperti ikan gabus. Nomor 4. Bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara? Hewan akuatik yang hidup di daerah muara menghadapi tantangan lingkungan yang unik, terutama karena salinitasnya yang fluktuatif akibat pertemuan air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Untuk bertahan, hewan-hewan ini mengembangkan berbagai strategi adaptasi. Berikut strategi adaptasi utama. 1. Adaptasi fisiologi. Hewan di daerah muara sering memiliki mekanisme hormosiologi yang memungkinkan mereka menyesuaikan tekanan otomatik tubuh terhadap perubahan salinitas. 2. Adaptasi perilaku. 3. Adaptasi morfologi. 4. Adaptasi reproduksi dan daur hidup. 5. Adaptasi genetik dan evolusi. Nomor 5. Adakah perubahan tingkah laku kawin jika air menjadi lebih keruh? Ya, perubahan tingkat kekeruhan air dapat mempengaruhi perilaku kawin pada banyak spesies akuatik.
Kekeruhan air yang biasa disebabkan oleh sedimen, polutan atau aktivitas manusia dapat mempengaruhi komunikasi seleksi pasangan dan keberhasilan reproduksi melalui beberapa mekanisme tersebut. Demikian tugas atau ujian saya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.